Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di Hunting Mystery, channel yang memberikan kisah nyata dan menarik untuk dibahas. Namun sebelum itu, mengklik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk menuliskan solawat di kolom komentar agar kita mendapatkan syafaat di akhir kelak. Namanya Aisyah, seorang polisi wanita yang tegas namun tetap lembut dalam tutur kata. Rambutnya yang selalu digulung rapi di balik topi dinas menyimpan keteguhan yang tak semua orang mampu miliki. Ia bertugas di satuan lantas, lalu lintas, dan hampir setiap hari harus berhadapan dengan pengendara nakal, terik matahari, dan aroma knalpot yang menyengat. Namun di balik semua itu, ada satu sosok yang sering mengamati geraknya dari jauh, Kompol Arga, atasannya sendiri. Lelaki itu dikenal galak dan disiplin, namun kepada Aisyah ada sorot mata yang berbeda. Tak pernah ia memanggil Aisyah dengan nada tinggi seperti anggota lainnya. Bahkan diam-diam, ia memperhatikan jika Aisyah belum makan siang atau tampak kelelahan. Awalnya Aisyah mengira itu hanya bentuk perhatian seorang atasan pada bawahannya. Namun perlahan, perlakuan Arga terasa lebih dari sekadar profesional. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur kantor, Aisyah masih duduk sendiri mengarsip laporan tilang. Arga menghampirinya dengan secangkir teh panas dan berkata, "Jangan biasakan menunda istirahat. Kamu bukan robot, Syah." Aisyah menatapnya, sedikit terkejut. "Maaf, Pak. Cuman mau beresin laporan ini. Kalau kamu sakit, siapa yang bantu atur lalu lintas di perempatan pagi?" Gumam Arga sambil tersenyum tipis. Sejak malam itu, hubungan mereka mulai berubah. Mulai dari saling bertukar cerita ringan saat dinas, hingga saling mengirim pesan singkat meski hanya menanyakan, "Sudah makan?" Suatu pagi, Aisyah diajak dinas luar kota oleh Kompol Arga untuk menghadiri pelatihan bersama Polda. Di perjalanan, mobil dinas mereka sempat mogok. Mereka akhirnya duduk di pinggir jalan sambil menunggu bantuan, hanya ditemani secangkir kopi sachet dari warung sebelah. "Mbak Aisyah." Arga membuka pembicaraan, suara beratnya lebih lembut dari biasanya. "Ya Pak, saya tahu ini mungkin terdengar tidak biasa, tapi saya sudah terlalu lama menyimpan perasaan ini. Saya kagum dengan cara kamu bekerja, cara kamu bertahan, dan cara kamu tetap jadi diri sendiri, meski dunia ini keras." Aisyah terdiam, jantungnya berdetak lebih cepat dari sirine patroli. "Saya jatuh cinta padamu, Syah. Bukan karena kamu bawahan saya, tapi karena kamu perempuan yang kuat dan tulus." Butuh beberapa detik bagi Aisyah untuk membalas. "Pak, saya juga merasakan hal yang sama. Tapi saya takut ini akan merusak karier kita." Arga tersenyum. "Kalau cinta bisa dijalani dengan jujur dan profesional, tak ada yang perlu kita sembunyikan." Hubungan mereka pun perlahan diketahui rekan-rekan di kantor. Awalnya banyak yang bergunjing, tapi setelah melihat keduanya tetap profesional di lapangan, rasa hormat tumbuh kembali. Setahun kemudian, di sebuah upacara kecil yang sederhana, Arga melamar Aisyah di depan anggota satuan. "Saya tidak hanya ingin kamu jadi partner kerja, saya ingin kamu jadi partner hidup sampai akhir." Aisyah mengangguk, air matanya jatuh dalam senyum haru. "Saya terima, Pak Komandan." Pernikahan mereka berlangsung di halaman kantor Polres, dihadiri seluruh rekan kerja. Tak ada pesta mewah, tapi suasana hangat dan penuh tawa. Seragam putih pengantin Aisyah dipadukan dengan peta biru laut, simbol kesetiaan. 2 tahun setelah menikah, Aisyah melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Arya Pratama. Lahir dengan tangis keras dan tangan mungil yang langsung menggenggam jari ayahnya. Arga menangis. Untuk pertama kalinya di depan anak buahnya. Lahirnya Arya adalah bukti bahwa cinta di balik seragam tak pernah salah. Aisyah pun kembali berdinas setelah cuti.
kini dengan semangat yang berlipat. Setiap pulang kerja, ia akan mendapati Arya menunggu di gendongan ibunya. Dan Arga yang menyiapkan teh hangat seperti dulu saat awal jatuh cinta. Mereka bukan keluarga sempurna. Kadang bertengkar, kadang lelah dengan tugas dan tanggung jawab. Tapi mereka tahu, cinta yang tumbuh dari perjuangan akan selalu kuat. Seragam boleh sama, tapi cinta mereka punya warna sendiri. Pagi itu, matahari bersinar malu-malu di langit Jakarta. Di teras rumah dinas, Aisyah menyisir rambut sambil memangku Arya yang tertidur di pangkuannya. Bayi mungil itu mulai tumbuh menjadi balita yang lincah dan pintar. Tangisnya yang dulu memenuhi malam kini tergantikan tawa kecil dan ocehan tak jelas yang jadi musik paling indah bagi Arga dan Aisyah. Arga berjalan keluar sambil merapikan lengan seragam. Ia mencium kening istrinya dan membelai pipi anaknya sebelum berkata, "Hari ini aku pimpin penggerebekan besar di pelabuhan. Doain aku, ya Syah." Aisyah menatap dalam mata suaminya. "Selalu, tapi hati-hati, jangan terlalu nekat." Arga tertawa kecil. "Kamu kan tahu, aku selalu pulang." Namun hari itu berbeda. Tak ada senyum lebar saat sore tiba. Tak ada suara motor dinas Arga yang biasanya menyala keras di halaman. Aisyah duduk gelisah di ruang tamu, sementara berita di TV menayangkan penggerebekan besar narkoba di pelabuhan Tanjung Priok yang nyaris berakhir rusuh. Dan tiba-tiba ponselnya berdering. "Bu Aisyah, mohon tenang. Pak Arga tertembak. Sekarang sedang dilarikan ke rumah sakit Polri." Lidah Aisyah keluh. Dunia seolah membeku. Ia langsung berlari keluar rumah tanpa sempat pakai sepatu dengan Arya yang dititipkan ke tetangganya. Di ruang ICU rumah sakit, Arga terbaring lemah. Darah masih merembes dari balutan perban di dada kirinya. Napasnya berat, namun saat melihat Aisyah datang, ia berusaha tersenyum. "Syah, aku masih utuh kan?" Gumam Arga dengan suara nyaris tak terdengar. Aisyah memeluk tangan suaminya. Air mata tak bisa ia bendung. "Jangan bilang apa-apa. Kamu istirahat. Aku tunggu kamu bangun setiap hari sampai kapanpun." 3 hari 3 malam, Aisyah nyaris tak pulang. Ia tidur di kursi tunggu, menyuapi Arga saat sadar, dan menyeka keringatnya saat demam. Cinta mereka diuji bukan oleh perselingkuhan, bukan oleh harta, tapi oleh peluru yang hampir merebut nyawa. Ketika Arga akhirnya pulih dan bisa berjalan kembali, seluruh satuan menyambutnya dengan tepuk tangan. Namun Arga tahu, bukan pangkat atau penghargaan yang ia syukuri, melainkan istri yang tak pernah meninggalkannya meski di titik terlemah. Beberapa bulan kemudian, Aisyah kembali bertugas penuh. Kini ia dipercaya menjadi kepala unit lantas, wanita pertama di wilayahnya. Rekan-rekan satuan menyebutnya Sri Kandi lalu lintas karena sikap tegas, namun bijaknya di lapangan. Suatu pagi, Aisyah sedang memimpin apel pagi saat Arya yang sudah berumur 4 tahun datang berlari ke lapangan sambil membawa kertas lipat. "Bu Ibu, aku gambar ayah, ibu, dan Arya naik motor polisi." Seluruh anggota tertawa kecil melihat bocah itu bersemangat menunjukkan gambarnya. Aisyah berjongkok, membuka helm anaknya, dan berkata, "Wah, ini bagus banget. Nanti kita tempel di kantor, ya." Arga yang berdiri di sampingnya ikut berjongkok. Ia kini tak hanya komandan di lapangan, tapi juga kepala keluarga yang selalu belajar dari istrinya tentang cinta, pengorbanan, dan kesetiaan. Malamnya, saat semua sudah tidur, Arga menatap Aisyah yang tengah membacakan buku cerita untuk Arya. Ia mengambil napas panjang, lalu berkata pelan, "Kamu tahu, Syah, aku dulu takut jatuh cinta sama kamu." Aisyah tertawa pelan, tak melepaskan pandangannya dari buku. "Kenapa? Karena aku keras kepala?" "Bukan," jawab Arga sambil tersenyum. "Karena aku takut cinta membuatku lemah." Tapi ternyata
kamu membuatku jauh lebih kuat." Aisyah menutup buku, lalu bersandar ke bahu suaminya. "Dan kamu membuatku merasa aman, seperti rumah." Hidup mereka tak selalu mudah. Kadang Arga harus tugas luar kota, kadang Aisyah harus turun langsung ke jalan meski hujan deras. Tapi mereka punya satu hal yang tak goyah, komitmen. Bukan hanya sebagai suami istri, tapi sebagai dua orang yang percaya bahwa cinta bisa tumbuh di tengah disiplin, tanggung jawab, dan seragam yang sama-sama mereka pakai. Mereka tidak sempurna, tapi dari balik kaca helm, dari balik lencana di dada, mereka tahu takdir mereka telah disatukan bukan hanya oleh tugas negara, tapi oleh cinta yang tak kenal pangkat. Dan malam itu, saat kota terlelap, dua anggota polisi tertidur di ranjang sederhana, dengan tangan saling menggenggam, dan anak kecil yang meringkuk di antara mereka. Sebuah keluarga kecil dari dua hati besar yang dulu hanya saling pandang di tengah kesibukan patroli.